Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman millennials, kembali lagi bersama kita di Millennial Education. Di video minggu lalu, kita telah membahas tentang migrasi saldo awal pada modul aset tetap. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang migrasi saldo awal di aplikasi Pandu Sakti tahun anggaran 2022, yaitu pada modul persediaan. Tapi, sebelum masuk ke video tutorialnya, alangkah lebih baik kita memahami terlebih dahulu beberapa poin yang berhubungan dengan migrasi saldo awal pada modul persediaan. Yang pertama, proses migrasi data persediaan bertujuan untuk mengambil data referensi dan saldo transaksi persediaan dari aplikasi e-Rekon dan LK sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Yang kedua, data referensi dan saldo persediaan tersebut yang dimasukkan sebagai saldo awal di modul persediaan sakti untuk tahun anggaran 2022. Dan yang ketiga, proses migrasi ini harus dilaksanakan atas setiap satuan kerja yang memiliki data transaksi pada aplikasi e-Rekon dan LK yang merupakan data yang telah diaudit tahun 2021. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh setiap satuan kerja untuk melakukan migrasi persediaan dari aplikasi e-Rekon dan LK ke aplikasi Sakti. Yang pertama, persiapan migrasi. Yang kedua, analisa hasil proses migrasi. Yang ketiga, tutup periode hasil migrasi. Dan yang keempat, pembuatan dan upload berita acara migrasi. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pembahasan cara melakukan migrasi persediaan dari aplikasi e-Rekon dan LK ke aplikasi Sakti tahun anggaran 2022. Langkah yang pertama yaitu persiapan migrasi. Setiap satker dapat melakukan pengecekan kesiapan migrasi di aplikasi Sakti. Teman-teman dapat mengakses website Monsakti, yaitu di monsakti.kemenq.go.id. Kemudian masukkan username beserta password, kemudian login. Nah, setelah itu, teman-teman dapat memilih menu Rollout Sakti, kemudian klik kesiapan user pelaporan migrasi Sakti 2022. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini, teman-teman. Kebetulan di tempat kami itu tidak bersaldo, tapi pada dasarnya baik yang bersaldo maupun yang tidak bersaldo alias nihil itu caranya sama ya teman-teman millennials. Nah, selanjutnya kita juga dapat melakukan pengecekan kesiapan data migrasi persediaan, yaitu masih di Rollout Sakti. Kemudian teman-teman pilih penyelesaian migrasi Sakti modul persediaan. Nah, di sini pastikan untuk kolom sudah diproses sistem itu sudah tercentang hijau untuk dapat melanjutkan ke proses migrasi pada aplikasi Sakti. Tapi, apabila kolom sudah diproses sistem masih bertanda strip merah, maka satker tidak dapat melanjutkan proses migrasi, melainkan harus mengidentifikasi terlebih dahulu penyebab dari tanda merah tersebut. Perlu digarisbawahi teman-teman millennials, selain data ini, perlu dipastikan juga bahwa data yang ada di aplikasi e-Rekon dan LK telah lengkap dan telah diaudit. Kemudian juga dipastikan bahwa tidak ada saldo minus di persediaan. Selanjutnya, teman-teman millennials juga perlu mencetak laporan persediaan per 31 Desember 2021 dari aplikasi e-Rekon dan LK sebagai dasar untuk mencocokkan hasil migrasi nantinya. Caranya,
teman-teman dapat mengakses website Erecon dan LK, kemudian masukkan username dan juga password, kemudian klik Let Me In. Nah, teman-teman dapat memilih menu laporan, kemudian pilih laporan BMN, lalu pilih kategori laporan posisi BMN di neraca. Untuk periodenya dipilih bulan Desember, kemudian klik unduh. Nah, selain itu kita juga harus mendownload laporan persediaan, tinggal dicari saja kategori laporan persediaan. Untuk periodenya sama, yaitu periode Desember, kemudian klik unduh. Selanjutnya, kita akan masuk ke langkah kedua, yaitu analisa hasil migrasi. Sekarang, kita akan berpindah ke website pandusakti.kemenq.go.id, masukkan username dan juga password dari operator modul persediaan. Untuk tahun anggarannya kita pilih yang 2021 ya teman-teman. Selanjutnya, pilih menu migrasi data. Kemudian, pilih migrasi saldo awal. Nah, di menu ini kita dapat memastikan bahwa proses migrasi pada satker kita itu telah berhasil dilakukan. Nah, berhasilnya proses migrasi ini dapat ditandai dengan adanya keterangan selesai pada kolom status. Kemudian, klik transaksi migrasi dan klik tombol unduh untuk mengunduh laporan hasil migrasi data yang sudah dilakukan. Silakan dibuka saja laporan dari transaksi migrasinya. Nah, kebetulan di contoh kami ini hanya berupa referensi barang karena tidak bersaldo atau nihil. Tapi apabila di satker teman-teman millennials memiliki saldo, maka dapat disandingkan laporan migrasi tersebut dengan laporan persediaan yang diunduh dari Erecon dan LK, apakah sudah sama nilainya atau belum. Apabila data setiap barang telah sama antara kedua laporan yang disandingkan tersebut, maka kita dapat melanjutkan ke proses persetujuan hasil migrasi di level approver atau user approval persediaan. Nah, teman-teman bisa buka tab satu lagi dan akses kembali pandusakti.kemenq.id dan login menggunakan user approver persediaan. Tinggal dimasukkan saja username beserta password. Dan untuk tahun anggaran masih di 2021 ya teman-teman. Kemudian masuk. Nah, pilih menu persediaan, kemudian pilih persetujuan dan klik persetujuan transaksi. Bagi satker yang memiliki saldo, maka akan muncul transaksi persediaan di sini yang harus disetujui. Tapi karena di satker kami itu tidak bersaldo, maka data yang di sini adalah kosong. Jadi bagi teman-teman millennials yang memiliki kasus yang serupa dengan kami, tinggal klik setuju saja. Selanjutnya, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu tutup periode hasil migrasi. Nah,
Apabila proses persetujuan telah dilakukan, maka selanjutnya teman-teman millennials perlu melakukan proses tutup persediaan per Desember 2021 untuk dijadikan sebagai saldo awal pada tahun anggaran 2022. Masih login menggunakan user approver dengan periode 2021. Nah, selanjutnya teman-teman dapat memilih menu tutup periode transaksi yang terdapat di menu tutup buku, kemudian tutup periode persediaan. Kebetulan di Satker kami telah melakukan proses tutup buku, tapi bagi teman-teman millennials yang belum, dapat melanjutkan dengan cara klik pada menu rekam, kemudian pilih periode Desember 2021. Nah, langkah terakhir yang dapat kita lakukan untuk melakukan migrasi saldo persediaan di aplikasi Sakti yaitu pembuatan berita acara migrasi. Nah, apabila seluruh rangkaian proses migrasi telah selesai, maka teman-teman millennials dapat membuat berita acara migrasi persediaan. Kemudian, soft copy berita acara migrasi persediaan ini disimpan dalam format PDF dan diupload ke Mon Sakti. Kita berpindah lagi ke tab baru yaitu pada tab Mon Sakti. Kemudian pilih menu rollout Sakti kembali dan pilih penyelesaian migrasi Sakti modul persediaan 2022. Nah, kemudian klik tanda tambah dengan tulisan BAM di pojok kanan atas. Silakan mengisi catatan permasalahan migrasi persediaan kalau ada, dan kemudian pilih soft file berita acara migrasi yang telah dibentuk menjadi PDF sebelumnya. Baik, cukup sekian video kali ini terkait dengan cara melakukan migrasi saldo awal persediaan di Pandu Sakti tahun 2022. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau ada saran, konten apa lagi yang akan kita buat selanjutnya, teman-teman bisa komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ke channel YouTube kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.